Ya, ini saya gunakan yang ini Amerika sebagai contoh ya. Nanti kita akan masuk yang Indonesia habis ini. Nah, tadi sudah dibahas yang Amerika seperti ini kondisinya. Nah, kondisi dunia itu sendiri ya, dunia gitu. Nah, ini diprediksi akan seperti ini kondisinya. Jadi, populasi di dunia itu akan mencapai angka segitu ya, 7 7 miliar juta jiwa ya. 7 miliar juta jiwa gitu. Nah, di tahun 2028, 8 tahun lagi kira-kira orang sedunia itu ada 8 miliar, tahun 54 ada sekian. Nah, di Amerika justru akan kurang dari 300 juta orang. Gitu, nah, seperti itu. Nah, artinya kalau dunia seperti di Amerika kan berarti kan terjadi perubahan ini ya, perubahan ya seperti yang tadi saya katakan gitu ya, bahwa ini aging populasi gitu, nah seperti itu. Nah, kenapa aging populasi? Karena ya tadi orang-orangnya nggak banyak yang jadi kayak punya keturunan dan sebagainya seperti itu. Nah, itu berpengaruh nggak ke bisnis? Ya berpengaruh. Kalau kondisinya seperti itu ya berarti kan jangan terlalu banyak bikin produk-produk balita batita gitu, nah seperti itu gitu ya. Justru bikinnya untuk produk-produk yang lainnya gitu, nah seperti itu. Nah, ini contoh-contoh yang lain ya, gitu contoh yang lainnya bahwa tuh kenapa kondisinya seperti itu di Amerika? Karena orang Amerika sendiri lebih banyak nanti memilih hidup sendiri. Nah, jadi mungkin nggak menikah pilihannya. Kalaupun menikah mungkin nggak punya anak, gitu. Nah, seperti itu, gitu ya. Nah, terus nanti Amerika kan banyak Latin ya, gitu. Nah, orang Latin itu sendiri akan menjadi yang paling ini apa? Grup minoritas yang paling besar di sana gitu, nah seperti itu. Nah, meskipun saya juga nggak ngerti apa hubungannya Latin sama dengan apakah orang Latin Amerika Latin itu memang yang nggak punya apa nggak pengen hidup sendiri gitu ya, nah seperti itu. Nah, terus tadi aging Amerika, nah terus populasinya mereka bergeser gitu ya ke selatan sama ke barat gitu. Nah, terus mereka itu nggak punya nantinya itu nggak punya perhatian yang banyak untuk olahraga gitu, nah sebenarnya sehingga jangan bikin produk-produk ini terlalu banyak harapan mengenai produk ini tuh laku gitu ya sama orang Amerika gitu, nah seperti itu. Nah, terjadi juga kepedulian lingkungannya yang semakin nggak bagus ya, karena di sini kan makin berkurang itu natural environment-nya. Jadi mungkin banyaknya nanti ya gedung-gedung dan sebagainya di sana gitu, nah seperti itu. Nah, ini contoh ya kalau di Amerika seperti itu gitu. Nah, kalau Indonesia sendiri seperti apa contohnya ininya populasinya gitu. Nah, ini saya ambil dari jurnal penelitian orang lain ya. Nah, di kalau di kita itu seperti ini awalnya ya. Nih, kondisinya sampai tahun 90 terus seperti ini gitu ya. Jadi kondisinya ini cukup lancip ke sini, kemudian di tahun 2000 ini jadi jeda 10 tahun dia menggemuk ya di umur 15 ya. Nah, di sini menggemuk terus ini naik-naik. Nah, seperti itu. Ini trennya seperti ini. Nah, kita lihat di 2010 dan 2020, nah trennya seperti ini. Ya, jadi usia produktifnya banyak sekali nih, 40. Nah, nggak heran kalau banyak perusahaan asing juga yang penanaman modal asing di sini, kemudian banyak perusahaan asing di sini karena mereka melihat orang pekerjanya banyak sekali di Indonesia, pekerja produktif. Itu nah seperti itu. Ya, pekerja produktif banyak sekali. Nah, kondisinya seperti ini. Nih, di tahun ini kondisinya mulai menggemuk di tahun 55-an sekian nih. Ini banyak sekali. Gitu ya, segini. Nah, begitupun coba kita lihat di tahun 2035 kondisinya seperti apa. Lihat, anak-anaknya turun. Ya, turun. Nah, jadi yang di sini itu menggemuk hasil dari sini ya. Dan di umur segini anak-anak yang ini berubah udah kan tambah gede ya. Jadi segini nih kondisi di sini. Kita nah seperti itu. Nah, jadi di Indonesia juga sudah mulai masuk ke aging population sebetulnya. Hanya ya kalau tadi di 2021 ya di Amerika, kalau di kita masih 15 tahun lagi gitu. Nah, seperti itu kondisinya. Seperti ini kondisinya. Nah, ini berpengaruh terhadap bisnis nggak? Ya jelas berpengaruh, ya jelas berpengaruh. Gitu. Artinya orang usia sekian, orang usia segini, gitu ya. Ini kondisi makanya tadi disebut educated customer karena usia sekian, ya itu kondisi logika lagi optimalnya, ya kondisinya logika lagi optimal sehingga melakukan keputusan apapun dasar logikanya akan lebih dominan. Itu nah seperti itu.
ya, sehingga strategi pemasarannya, produknya itu harus benar-benar tepat sasarannya, karena yang mau disasar itu orang-orang usia produktif dan kritis usianya, anak-anak kritis, orang-orang kritis gitu ya, bukan kritis kesehatan, jadi critical gitu ya, critical thinkingnya tinggi sekali gitu, nah seperti itu. Nah itu kondisinya. Nah kan di sini kita bisa lihat ya, apa sih yang perlu dilihat gitu ya dari kondisi sosial ini, banyak sekali gitu ya, tingkat pernikahan, tingkat kelahiran, kematian gitu ya, perpindahan penduduk, keluar masuk penduduk, terus komunitas-komunitasnya gitu, dan seperti itu. Ya, tuh. Nah, sehingga di faktor sosial cultural ini itu paling banyak nih. Tuh. Ya, paling banyak ya. Nih. Tuh, dari perilaku konsumennya, terus masalah etika etisnya dia di dalam kondisi lingkungan itu gitu ya. Kalau kayak di Indonesia gitu ya. Kita lihat kan teman-teman, perhatiannya kan kurang sekali ya, kurang dalam arti masih ingat waktu MRT lah baru dibuat gitu ya, MRT sudah dibuat, orang tuh malah ada aja gitu ya yang piknik makan bersama di stasiun MRT pakai tikar dan sebagainya. Ya, seperti itu. Kemudian kan jadi kotor. Ya, mungkin makannya sih tidak mengganggu ya, tapi habis itu jadi kotor nggak masalahnya si stasiun MRT-nya. Nah, dibersihkan nggak? Gitu, nah seperti itu. Gitu ya. Terus perilaku nabungnya gitu ya. Apakah orang-orangnya nabung rajin nabung atau enggak? Terus adakah permasalahan ras di sana? Banyak sekali ya, banyak banget masalah sosial cultural ini. Tingkat pendidikannya gitu ya. Kalau kamu jualan sama orang yang berpendidikan S1, S2 sama orang umur sama tapi nggak berpendidikan, pasti berbeda cara melihatnya gitu. Nah, seperti itu. Ya, dan semuanya gitu ya, dan semuanya sampai ke masalah lingkungan gitu ya, limbah, polusi gitu ya, dan endangered species gitu, nah seperti itu. Nah, apa nih hubungannya? Ada ya, kalau misalnya produk kamu misalnya jaket ya, jaket ternyata bahannya dari kulit buaya atau dari kulit harimau, gimana? Kan berhubungan di sini ya gitu, nah seperti itu. Nah, itu ya. Paling mungkin kalau kata saya paling rumit sebetulnya ini sih ya, sebetulnya yang paling rumit dipikirin gitu ya, karena banyak saya pernah kerja di Jakarta nggak lama sih ya gitu, 8 tahun gitu. Nah, cuman perusahaan Jakarta yang buka di Bandung itu belum tentu sukses. Kebalikannya, perusahaan Bandung buka di Jakarta pun nggak sukses. Toh serba Jogja di Bandung itu termasuk pangsa pasar yang cukup tinggi ya gitu. Tapi di Jakarta pernah dibuka, nggak laku tuh toh serba Jogja. Gitu, nah seperti itu. Nah itu ya, jadi ini paling buat penyusun strategi ini tuh paling kompleks kalau menurut saya sih. Baru setelah itu politik dan ekonomi ya gitu. Politik dulu mungkin baru ekonomi. Nah, kemudian yang berikutnya teknologi. Mungkin teknologi tidak terlalu kompleks dalam arti gini. Teman-teman semua pasti udah pada sadar juga ya bahwa kondisi teknologi itu memang berpengaruh ya terhadap bisnis secara langsung, dan kita tadi sudah di awal juga sudah cerita ya beberapa kondisi teknologi perusahaan yang memang tidak bisa nggak bisa menyesuaikan dengan teknologi ya. Ada Ericsson itu udah gabung sama Sony juga, sekarang nggak produknya juga kurang gitu. Kamera kalau teman-teman tahu ada Kodak, Fujifilm dan sebagainya gitu ya. Dulu tuh Fujifilm itu juara banget tuh zaman saya sekolah dulu ya, masih pakai film gitu ya. Dia tidak memprediksi perubahan ke foto digital ya gitu, nah seperti itu. Jadi kalau teknologi pasti sudah dipahami ya bagaimana dampaknya gitu ya. Dampaknya kalau perusahaan nggak bisa nyesuaiin gitu, nah seperti itu. Sekarang semua perusahaan aja udah pasti nyesuaiin gitu ya, apalagi sekarang nggak boleh. Ini sampai ke laundry aja gitu ya, laundry langganan saya itu sampai udah nggak jualan, udah nggak ngasih bon lagi gitu ya. Jadi mereka punya aplikasi gitu, tinggal masukin berapa kilo, terus nanti kirim by WA gitu ya, udah jadi picture gitu si notanya gitu, nah seperti itu. Terus sampai mereka punya aplikasi di sana ininya. Ya itu ya contohnya teknologi. Nah, dengan demikian Pestel kita sudah selesai gitu ya. Di lingkungan yang makro ini kita sudah selesai
ya, politik, ekonomi, sosial, teknologi. Nah, yang tadi saya ungkapkan itu nanti bentuknya masih dalam bentuk uraian. Kalau misalnya nanti teman-teman bikin paper segala macam itu masih dalam bentuk uraian. Nah, nanti uraian itu ya kondisi tadi kondisi